bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau Malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada binatang engkau di atas tangannya. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, makan daripadaku. Puji nama Tuhan, amin. Orang-orang yang bersuka cita dalam Tuhan, boleh tunjukkan senyumnya yang terbaik bagi Tuhan. Sambil bangkit berdiri, tunjukkan senyum yang terbaik, senyum yang terbaik bagi Tuhan. Salam kiri kanan saudara, katakan selamat beribadah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini kami bersyukur. Buat segala kebaikan-Mu yang menyertai setiap hidup kami. Kalau kami ada sekarang bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi semata-mata karena pengorbanan Kristus yang sempurna. Dia menjadi korban yang berbau harum di hadapan Bapa. Oleh sebab itu ketika kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur ada pengantara, ada Yesus yang mewakili kami sehingga persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami. Sebab Engkau teramat baik bagi kami. Sungguh baik dan sangat baik. Bapak terima kasih dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Kau ada bersama-sama kami. Memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih kami bersyukur. Kau sungguh baik dan sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Persiapkan hatimu. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, yang hancur. Terima kasih, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari jemaat saja pujikan dari awal pujian ini. Katakan sejauh timur, sejauh timur. Amin. Dari Kau membuang dosa, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku, pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, ke dalam. Amin. Kau dosa, tiada Kau perhitungkan kesalahanku, kesalahan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan betapa
yang hina, hati yang berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, betapa besar kasih, betapa besar kasih-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus, sebab kasih-Nya begitu besar, begitu besar, begitu luas. Itu dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Begitu baik bagi kami bersyukur padamu. Kami bawa pujian kami, bersyukur kami hanya padamu. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Siandara la bara la bara la bara la bara la bara la. Siandara la bara 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 la. Siandara la bara la bara la bara la bara la. Siandara la bras. Siandara la bara 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 la. Haleluya. Ya la bara la. Siandara la bara la bara la bara la bara. Siandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Siandara la bara 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 la. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau dahsyat. Sungguh Kau ajaib. Sungguh Kau ajaib.
Shandarala barala 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 barala. Hallelujah. Hallelujah. Barala 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 barala. Shandarala brastri de 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 de. Shandaram brastri de 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 de. Ramras, haleluya, sungguh kau baik bagi kami, kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang bekal, hidup yang kekal. Bapak terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik bagi kami. Kau baik bagi kami. Terima kasih. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menyucikan hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, kata karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sama-sama katakan karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidup.
is our God, and all will see how great is our God. Jesus, stand above our praise. Jesus, stand above all else. You are worthy of praise. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Jesus, Jesus, stand above all else. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great. Hallelujah. Is our God, and all we see how great is our God. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, and all we see, and all we see how great, and all we see how great is our God. Dengan suara-suara yang paling dahsyat bagi Allah kita katakan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya ya Rabba sakata karaba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba sande tehe Rabba hata karaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat sepanjang malam tadi Engkau telah melihara kami Tuhan. Hingga kami tiba di pagi hari ini Tuhan Yesus bersekutu memuji membesarkan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mengundang kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mengundang kuasa roh-Mu Tuhan hadir di setiap tempat ibadah kami Tuhan. Tutup bungkus setiap tempat ibadah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mengundang kulawatan Tuhan hadir di setengah tiap kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau urapi Tuhan bangsa kami Tuhan. Engkau urapi bangsa kami Tuhan di 38 provinsi Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemimpin kami ke bangsa. Pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan pengasihan Tuhan Yesus. Setiap visi misi mereka Tuhan. Agar mereka Tuhan, agar mereka takut tunduk dengan otoritas-Mu Tuhan Yesus. Kami meminta lawatan-Mu Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu turun di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau melihat ya Tuhan segala pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari segala roh korupsi. Jauhkan dari segala roh kesombongan di bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari segala roh pengacau di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Engkau membela bangsa kami Tuhan Yesus. Luputkan bangsa kami dari segala kejahatan Tuhan Yesus. Engkau melihat ya Tuhan. Engkau melihat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami meminta belas kasihan-Mu, kami meminta pengampunan daripada-Mu Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Berikan keunitian Tuhan, berikan roh penuh dengan kasih, berikan roh takut akan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus bila kami sudah angkat tangan maka Tuhan turun tangan untuk membela bangsa kami Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu ya Tuhan untuk membela bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kami menyerahkan Tuhan pemimpin kami di bangsa
bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan setiap pekerjaan mereka Tuhan. Dan Engkau yang memegang otoritas di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya takut akan Tuhan. Dan segala pekerjaan mereka bertanggung jawabkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta hikmat daripadamu Tuhan. Kami minta hikmat daripadamu. Kami minta kuasa daripadamu Tuhan untuk membela bangsa kami ini Tuhan Yesus. Oh Rabba sekete Rabba sadara habata karama. Oh Rabba sadara Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan bangsa kami penuh kelimpahan madu dan susu ya Tuhan Yesus. Engkau membela bangsa kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tempat kami tinggal, khususnya Pulau Batam Tuhan. Bukan rencana, bukan kebetulan Tuhan. Engkau tempatkan kami di Pulau Batam ini Tuhan. Tapi ada rencana yang akan Tuhan singkapkan bagi setiap kami Tuhan untuk memulihkan pulau ini ya Tuhan. Engkau mengasihi Pulau Batam Tuhan. Engkau memberkati Pulau Batam. Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Dan Engkau membukakan setiap lowongan pekerjaan di Pulau Batam ini Tuhan. Tuhan, Engkau pagari dan Engkau bentengi pulau ini Tuhan. Jauhkan dari segala roh korupsi Tuhan. Jauhkan dari segala roh pengacau, roh perusak untuk di bangsa ini. Kami tolak, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta juga Tuhan, untuk penduduk-penduduknya yang berada di Pulau Batam ini Tuhan. Baik mereka yang mencarikan pekerjaan, Tuhan akan membukakan lowongan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Baik mereka yang kehilang arah tujuan, mereka akan mencari Engkau ya Tuhan. Baik mereka yang terikat, Engkau lepaskan mereka Tuhan. Baik yang mereka berbeban berat, Engkau berikan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bersujud bahwa Engkau Tuhan juru selamat kami satu-satunya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra Tuhan. Di mana beliau berada saat ini Tuhan, biar tanda-tanda dan ajaib Tuhan nyatakan bagi beliau Tuhan. Tuhan urapi beliau Tuhan, dikelilingi dengan malaikat-malaikatmu belaksa-laksa untuk menjaga beliau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berikan hikmat yang baru, Engkau berikan jubah yang baru, Engkau berikan urapan yang baru, anggur yang baru, Engkau curahkan bagi gembala sidang kami Thomas Tuhan. Untuk membawa kami masuk dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terus Engkau pelihara kesehatannya Tuhan. Terus Engkau pelihara pelayanannya Tuhan. Semakin hari Engkau akan semakin pakai beliau Tuhan. Untuk promosikan beliau Tuhan. Bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan. Kami minta Tuhan seluruh staf pengembalaan yang beliau gembalakan Tuhan. Tunduk dengan otoritas, tunduk dengan visi misi. Jauhkan dari segala roh keangkuhan, jauhkan dari segala roh kesombongan, jauhkan dari segala roh pengacau ya Tuhan. Kami minta Tuhan yang turun tangan, kami minta Tuhan yang bela, kami minta penyertaan Tuhan. Ini adalah gereja yang Tuhan mau, ini adalah gereja yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, kami percaya kehendak Tuhan yang akan terjadi di gereja IFLC ya Tuhan. Baik yang berada di pusat, di cabang-cabang, di satelit-satelit. Kami minta kesatuan hati, kami minta keunitian hati terjadi untuk staf pengembalaan. Dan seluruh pekerja-pekerja-Mu Tuhan tunduk dengan otoritas Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus beliau dan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan beliau adalah isi hati-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan di setiap Kamis jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk mendengar dan kami lakukan ya Tuhan. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami berdoa juga Tuhan. Untuk Bu Supida dan Pak Satis Tuhan sebagai pemimpin kami di sini Tuhan. Semakin hari Tuhan Engkau semakin pakai
beliau Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin pakai ya Tuhan. Apa yang mereka kejar mereka ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan setiap tetesan air mata beliau Tuhan. Setiap pelayanan beliau Tuhan perhitungkan. Engkau memberkati rumah tangga beliau Tuhan. Semakin hari semakin takut akan Tuhan. Berikan kerendahan hati bagi beliau Tuhan. Untuk mengasihi seluruh domba-domba yang telah dipercayakan bagi beliau Tuhan. Tuhan, dan kami minta Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan yang berada di sini Tuhan. Kami minta keunitian, kami minta kesatuan hati Tuhan. Kami minta Tuhan dan kami kuduskan Tuhan seluruh yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan. Baik yang di multimedia, baik yang di musik, baik yang di WL Singer, Aser. Kami minta Tuhan keunitian, tunduk dengan otoritas Tuhan. Kami minta kesatuan hati, saling menguatkan satu sama lain, saling menopang satu sama lain Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan juga anak-anak muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak muda yang penerus bangsa kami Tuhan. Penerus generasi kami Tuhan. Kami minta ada roh takut akan Tuhan. Baik yang mereka di jalan-jalan mereka akan balik kepada orang tuanya. Dan mencari Engkau ya Tuhan. Kami minta Tuhan. Kami tolak segala roh pengacau ya Tuhan di anak-anak muda. Saat ini Tuhan pergaulan bebas Tuhan. Kami minta Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Kami minta Tuhan jamah hati mereka Tuhan agar mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang Tuhan kehendaki semuanya terjadi, yang Tuhan tidak kehendaki semuanya dibatalkan. Terima kasih Allah Roh Kudus, dengan penuh ucapan syukur Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara bersukacita, amin. Mari bersukacita dalam Tuhan, amin. Pujilah Dia berdasarkan kebaikannya. Pujilah Dia berdasarkan kemurahannya. Boleh tos kiri kanan saudara katakan, mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan, Bun. Boleh digoyang-goyangkan kepalanya, Bun. Sama-sama. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, di saat ku berpaling. Temukan cintamu. di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan. Oh, ramah hadirku. Oh, inilah rindu menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Boleh tepuk tangan sama. Ajarku berdiam. Come on. Dekat di hati, di sana yang menanti ku bawa aku lagi. Kedua tanganmu katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku. Come on, adalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat. One more time. Hidupku
tanganmu, sama-sama katakan. Hidupku dalam hidupmu. Amin. Diam dekat di hatimu. Hidupku untukmu. Genap hatiku daku akan kebaikan hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Boleh tepuk tangannya. Haleluya. Gaudasio. Haleluya. Lagi amin. Haleluya, sebab Dialah yang dahsyat. Mari bersyukur buat segala kebaikannya, amin. Sebab kasih setianya besar dalam hidup kita, amin. Come on. Haleluya. 1, 2, 3, go. Sama-sama katakan. Na 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 na. One more time, katakan na na na. Na 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 na. Siap-siap, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Karena kasih-Mu tak berkesudahan. biar semua yang bernapas, Biar yang bernapas memuji Sang Raja. di atas gunung. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku, Ku angkat padamu. kakiku siap-siap melompat, come on. Bersyukuri rahmat Kakiku, lompat sama-sama. Lompat bagimu. Sebab rahmat-Mu. Siap-siap, come on. 1, 2, 3, go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan Di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu. Bersyukuri Bersyukuri rahmat yang Kau kakiku, siap-siap melompat, come on. lompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. kuasanya untuk selamanya, kasih setia, kasih bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih. Kasih setia, kasih Sama-sama setia. tepuk tangan dan kepala. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya, amin. Siap-siap, boy. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Kakiku siap-siap melompat. Sebab rahmat baru setiap pagi. Dia baik, bahwasanya
memberkati doa memberkati anak-anak ke sekolah minggu, untuk memberkati doa memberkati anak-anak ke sekolah minggu sebelum mereka beribadah di sekolah minggu, sebelum mereka beribadah di sekolah minggu. Bagi anak-anak ke sekolah minggu, boleh maju. Bagi anak-anak ke sekolah minggu, boleh maju ke depan. Kiralah. Dah, anak-anak di depan. Dah, anak-anak di depan. Horalah basyikir. Bapa di depan kami Tuhan, ada putra-putri kerajaan-Mu. Kami melihat Tuhan, Engkau menaruh hati-Mu di dalam setiap anak-anak. Karena mereka lah empunya kerajaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, waktu mereka sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar, maka mereka akan dimerdekakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui kedua orang tua mereka Tuhan, berkati setiap orang tua demi orang tua Tuhan. Karena kami tahu pemulihan keluarga, keluarga yang baik, keluarga yang benar, maka anak-anak keturunannya akan perkasa di bumi dan di sorga. Kami percaya Tuhan, berkati setiap anak-anak di tempat ini dengan hati yang murni, dengan hati yang kuat, hati yang taat. Dan biarlah Tuhan mulai dari hari ini ke depannya Tuhan, Engkau akan menaruhkan masa depan-Mu sungguh ada di dalam Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjadi terang dan garam. Karena disitulah Engkau akan berkarya bagi nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan sebentar Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Biarlah apa yang diajarkan di sekolah minggu bisa ditangkap dengan baik oleh anak-anak. Dan biarlah anak-anak ini menjadi pelaku firman. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel yang menyertai dia dan memampukan hidup di dalam kebenaran, dijauhi dari mara bahaya, dijauhi dari pergumulan yang tidak baik. Dan kami percaya Engkau menjagai mereka di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Karena firman-Mu adalah sumber segalanya dalam setiap kehidupan kami. Sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber hikmat, sumber kebaikan dalam setiap hidup kami. Firman berkata, kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Merdekakan dalam segala sakit penyakit. Hari ini kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Bapak terima kasih buat hari ini kami bersyukur. Buat persembahan kami memberikan persembahan kami, memberikan dengan hati yang haus, memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur kami. Karena Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidup. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi sebuah persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan.
Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi sebuah persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidup. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidup. Katakan, apapun yang terjadi, ku mau tetap berdiri bersama-Mu, berserah kepadamu, menyembah-Mu. Yesusku, apapun yang terjadi, ku mau tetap berdiri di dalam-Mu. Dalam-Mu ku angkat tinggi tanganku, berserah kepadamu, menyembah-Mu. Yesusku. Sesuatu yang pasti. Mari saya tunggu, jangan bangkit berdiri. Bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidup. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai seluruh janji-Mu digenapi di dalam setiap hidupku ya Bapa. Biarlah kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan,
Secara khusus layakan hamba-Mu yang biasa ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, jadikan setiap kami menjadi bejana yang siap dibentuk, seturut dengan kehendak-Mu, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan. Ajar setiap kami, untuk kami mau terus memikul serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Biarlah setiap hati Engkau buka untuk kami menerima sebagian firman-Mu Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk mengambil komitmen menerima kebenaran firman. Katakan amin, amin, amin. Jangan duduk dulu. Shalom. Katakan sebelah kanan dan kiri, Tuhan Yesus baik. Engkau spesial. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pastor Thomas Chandra dan Ibu Supina bersama dengan Bapak dan seluruh jajaran pelayan tempat ini. Saya bersyukur saya bisa ada di tempat ini dan menjadi bagian memberkati di tempat ini. Kalau tak kenal maka tak sayang, betul? Yes, saya slide yang pertama, ya. Masuk semester 2 di kuliah, yang kedua masih SMP kelas 1. Tidak kelihatan ya, saya termasuk kayaknya kokonya dari dia ya. Haleluya, amin. Ya, gak jauh beda. Anak lebih ganteng, itu harus ya. Jangan papanya yang ganteng terus, anaknya lebih ganteng. Ya, anak yang perempuan lebih cantik daripada mamanya, itu tanda Tuhan berhasil, oke? Amin. Haleluya. Saya lahir dari Purbalingga. Siapa yang di sini dari Jawa Tengah? Kalau ada. Purbalingga itu ngapak-ngapak, ya. Nah, tapi saya besar di Semarang, terus ke Surabaya. Jadinya bahasanya campur-campur, gado-gado, ya. Nggak bisa lagi kalau suruh ngomong ngapak, kayaknya agak susah. Karena saya cuma sampai SMP. Istri dari Semarang, nama saya Febri Prakoso. Makanya saya sering penting biarpun kecil-kecil gini, sodokannya 2 langsung tembus gitu loh. Haleluya, amin. Haleluya. Jadi, nah saya nggak berlama, saya tadi bilang masih muda. Ya, kalau ada tahu di sini kira-kira nantilah umurnya nggak usah dipikir, tapi itulah selalu muda bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, next. Siapa di sini yang merasakan bahwa Tuhan baik? Semuanya pasti percaya Tuhan baik, amin. Kita semua orang percaya. Kita akan belajar dari satu tentang Elisa journey, ya. Apa yang Tuhan janjikan? Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, boleh dikatakan. Kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah salah satu promise Tuhan. Kita semua dikatakan siapa yang percaya. Betul? Kita semua di sini orang percaya. Amin. That's the promise of God. Ya, dari sana Indonesia. Ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Katain Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Baik lagi. Kok hilang? Yes, next. Tinggal dengan kuasanya itu kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, seluruh Yudea. Janjinya tidak pernah ya, selalu akan mengadakan janji itu selalu tepat. Nah, janji ini pasti akan ditepati bagi setiap orang percaya. Nah, pertanyaannya bagi Elia dan Elisa. Enggak bergumul. Bagaimana kita akan bisa melakukan juga perkara-perkara yang besar. Sama seperti Elisa. Nah, Elia itu punya bujang, betul? Sebelum Elisa, Elia itu punya bujang.
Elia ini begitu dahsyat waktu dia mengadakan membunuh 450 Nabi Baal. Tapi setelah Isabel berkata, apa yang kau lakukan kepada para nabi-nabi Baal itu, dia akan lakukan buat engkau juga. Maka takutlah Elia. Sama seperti kita kadang-kadang takut, betul? Seperti manusia biasa. Dia juga bisa merasakan takut. Bahkan dia langsung melarikan diri. Sampai di kota Betseba. Ditinggalnya bujangnya di situ. Dan bujangnya tetap stay tinggal di situ. Elia masuk ke padang gurun. Dia tidur di pohon ara, di bawah pohon ara. Tuhan datang. Tuhan kasih makan. Tidur lagi. Tuhan kasih makan. Dia bilang perjalananmu masih jauh. Ada 40 hari lagi. Tapi herannya kenapa sudah sampai 40 hari. Terus Tuhan berfirman lagi. Engkau balik. Ketemuin Ahab. Kenapa enggak waktu di Berseba itu dia langsung balik aja. Tetap jalan dulu. Proses itu ya. Lihat kita sering lihat iklan daripada Elmen. Siapa di sini yang suka exercise? Minum Elmen langsung jadi six pack. Ada? Pernah? Sudah minum berteguk-teguk berapa kali gelas, mungkin berbotol-botol yang bukan six pack tapi one pack. Ya, karena kembung. Iya, betul Elmen gambarnya wah keren kali badannya, gagah kayak superhero. Saya kasih tahu bapak-bapak, di sini banyaknya ibu-ibu soalnya, bapak-bapak ya. Kalau mau six pack gampang, ambil spidol, garis saja sudah, langsung garis six pack. Biarpun one pack tapi feeling six pack. Ya. Nggak ada yang instan, saudara-saudara. Kekristenan juga nggak ada yang instan. Tuhan bisa aja suruh langsung. Tapi enggak ada yang instan, ada tujuannya. Ada tujuannya. Dibiarkan semuanya mengalami sesuatu, ada tujuannya. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan buat Tuhan. Amin. Buat setiap kita. Karena kita adalah orang-orang pilihannya. Haleluya. Nah. Makanya jangan percaya sama iklan. Kalau kena iklan, hari ini Mother's Day, jadi ya dikit-dikit ya. Happy Mother's Day buat ibu-ibu dulu sebelum saya lupa. Ya, tapi ibu-ibu diingatkan jangan termakan iklan. Seringkali ibu-ibu suka iklan lihat di Shopee. Di yang, udah boleh ngomong ya, boleh ya sorry ya. Di warna hijau, warna orange gitu. Ya enggak boleh itu. Dia sebentar kena iklan, langsung masukkan di dalam keranjang. Dan klik, lupa. Tiba-tiba datanglah paket. Hati-hati jangan termakan iklan. Seperti Elmen. Tidak akan bisa minum itu langsung six pack. Ya. Jadi kalau iklan yang perut besar jadi langsing. Enggak akan bisa minum itu langsung langsing. Ya. Tanpa proses. Oke, next kan. Double journey-nya Elisa. Di dalam 1 Raja-Raja 19, kita akan lihat dulu sebelum ya. Waktu Elia di padang gurun, akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Elia. Dan inilah dikatakan, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi jelas di sini digaris bawahi, Tuhan sudah memilih Elisa menggantikan Elia. Demikianlah saudara dan saya. Bukankah kita semua adalah bangsa pilihan? Umat kepunyanya, imamat yang rajani. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan. Demikian ya. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih. The chosen generation. Oke.
Jadi kita adalah yang umat yang terpilih, sama seperti Elisa sudah dipilih dari awal untuk menggantikan Elia. Demikianlah kita juga, kita sudah dipilih kalau kita bisa percaya dengan Kristus. Artinya kasih karunia sudah menghampiri kita. Kita bisa percaya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita buatan Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Jadi kita semua ini sudah dipilih. Jadi jangan kita merasa minder. Kok kita masih begini ya gini aja ya. Ada proses. Tidak instan. Jadi kita tahu semuanya tidak instan. Nah, boleh bantu, saya tidak ada di dalam ini. Kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di mana Elisa dipilih. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Ya. Katakan demikian. Ya, betul. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Lihat di sini, Elisa bukan tinggal diam. Elisa dia langsung berlari mengikut Elia. Dia katakan, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Lihat di sini, tindakan selanjutnya Elisa. Dia mengambil lembunya itu, dia memasaknya. Dan dia mengambil kayu yang untuk pemasang kuknya. Dia bakar itu menjadi kayu bakaran. Artinya apa? Kalau kita telah dipanggil oleh Tuhan, no turning back. Enggak ada plan B, plan C, plan D. Kalau aku ikut Elia, nanti kalau gagal gimana ya? Nanti aku bisa balik lagi lah, kan aku masih orang kaya raya. Langsung dia bakar itu kayu. 2 Kings chapter 2 verse. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kembali dulu ke slide-nya saya, boleh? Ada 4 tahapan ya. Double portion journey kita tahu ceritanya, perikop ini kita tahu. Pertama berangkat dari Gilgal. Habis dari Gilgal ke Bethel. Dari Bethel, di next aja dia akan muncul. Dari Bethel dia akan ke Yeriko. Dan dari Yeriko ke Yordan. Mari kita bahas satu persatu tahapan. Oke, kembali ke ayat aja. Enggak ada di situ. Yosua pasal 5. Waktu Yosua memasuki tanah perjanjian. Pada hari yang ke-10, bulan yang pertama. Setelah dia menyeberang sungai Yordan. Maka dia mengambil batu yang di tengah-tengah sungai Yordan. Dia mendirikan tugu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia buat tugu. Disitulah dinamakan Gilgal. Apa arti Gilgal? Gilgal berarti melingkar. Dan di dalam Gilgal sendiri, itu diadakan sunat. Benar? Sunat yang keberapa? Kedua. Bapak-bapak apa? Lal. Artinya apa? Roll away, menggelinding. Artinya apa di sini? Yuk. Kadang kita sering sudah ada di tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel
sudah ada di tanah perjanjian. Apa yang sudah dinasarkan? Sunat itu harusnya pada waktu hari ke-8. Setiap anak yang lahir hari ke-8 itu disunat. Bangsa Israel masih bisa beranak cucu di padang gurun. Tapi dia melupakan tanda perjanjian sunat itu. Dia menganggap remeh tentang sunat. Sunat berbicara tentang apa lagi? Sunat berbicara tentang memotong kulit katan yang tidak berguna. Artinya kehidupan kita yang lama, yang tidak berguna, itu harus kita tinggalkan. Time for separation. Kalau kita mau melihat penuaian besar, akan terjadi separation. Akan terjadi masanya kita harus separate dengan masa lalu kita. Jangan kita ada di tempat perjanjian, tapi kita membawa pola pikir yang lama. Kita sudah ada di tanah perjanjian, kita sudah ada di kasih karunia Tuhan, tapi kita masih pakai tanya orang pintar. Masih cari tanggal baik, tanggal buruknya. Masih hidup sesuai dengan adat istiadat. Yuk, kita sudah dikasihi Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Kita nggak mau menjadi tiang garam, betul? Tuhan sudah bawa kita memasuki di tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel masih ada pola pikir yang lama. Fisiknya sudah keluar dari Mesir. Tapi pola pikir mindsetnya belum metanoia. Maka kita perlu pagi siang hari ini. Tahap pertama. Separate. Tinggalkan yang lalu. Tuhan sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Jangan pakai pola pikir yang lalu. Di situ Elia berkata, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Dari Gilgal, sunat itu terjadi. Paskah pertama terjadi. Dan dia melanjutkan ke Betel. Siapa yang ingat tentang Betel? Ada yang ingat? Yes, Ibu. Kira-kira. Yakub? Haleluya ya. Yakub, saya kalau nggak salah dengar ya. Yakub berkelahi dengan Allah. Di situ juga ada Yakub waktu keluar dari kejaran Esau. Dia meninggalkan orang tuanya. Pertama kali dia berjumpa dengan Allah. Dinamai di situ Betel. Nama yang sebelumnya adalah Luz. Di situ dia tidur, dia bermimpi, ada tangga yang sampai ke ujung langit. Dan malaikat naik turun. Itu yang pertama. Apa artinya di sini? Betel, Bait El dalam bahasa Ibrani. Artinya rumah Allah. Tempat intimasi. Kadang Tuhan sedang mengingatkan buat setiap kita. Apakah kita hanya cuma intimasi di hari Minggu? Atau kita punya hubungan yang Tuhan mau God connection every day,
every time. Karena kita tidak hidup tanpa Roh Allah. Kita hanya songgokan pasir, debu, dan tanah. Tanpa dihembuskan nafasnya, kita enggak hidup. Demikianlah kita seolah-olah hidup kalau kita tidak pernah punya koneksi dengan Tuhan. Kita adalah mayat hidup. Nah, tadi yang kedua jelas Yakub bergulat dengan Allah. Itu di Penuel, di Kejadian 32 ayat 28. Lanjut Kejadian 35. Di situ diulangi lagi. Allah berfirman kepada Yakub. Dan diubah namanya menjadi Israel. Yakub yang dulunya pencuri, sekarang jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah kita dulunya penuh dengan lumpur dosa? Kita sudah diubahkan. Bethel adalah rumah Allah. God connection. Malaikat naik dan turun. Nama Yakub diubahkan menjadi pribadi yang baru. Dia mendapat perkenanan Tuhan. Nanti kita lihat. Selanjutnya lagi. Di dalam Bethel itu ceritanya keluar rombongan nabi. Kita tahu Elia adalah guru para nabi-nabi. Ini adalah segerombolan di bawah Elia. Nabi-nabinya itu bilang kepada Elisa, sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku tahu, diamlah. Jawab Elisa dengan tegas, aku tahu. Jadi yang tahu Elia akan terangkat bukan cuma Elisa. Rombongan para nabi di Bethel itu pun tahu. Lanjut, Elia bilang, kau tinggallah di sini. Tuhan menyuruhku pergi ke Yeriko. Elisa kembali menjawabnya, tidak, aku akan ikut. Sama seperti Ruth kalau kita ingat. Naomi punya mantu dua, Ruth sama Orpa. Waktu sudah habis semuanya, Naomi mendengar di Bethel sudah ada makanan, dia mau kembali. Singkat cerita, anaknya sudah mati semua. Ruth dan Orpa dibilang suruh kembalilah pulang ke rumah ayah ibumu. Pertama menolak. Dua kali diceritakan, meskipun aku bersuami hari ini, masakah engkau akan menunggu sampai anakku besar? Langsung Orpa meninggalkan. Tapi lihat Ruth. Dia berkata, kemana engkau pergi? Aku pergi. Bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Ditiru sama Elisa. Dia enggak akan meninggalkan Elia. Nabi-nabi yang di Bethel, dia hanya cuma ngomong. Tinggalkan. Elisa, no. Kemana engkau pergi? Aku akan pergi. Karena Elia tahu panggilan dia. Dia sudah terima jubah. Dipanggil dia. No turning back. Dia teruskan. Dia gas terus. Tidak pikir panjang. Dia bisa tinggalkan kalau mau. Karena disuruh sama Elia. Seperti bujangnya yang sebelumnya. Dia tinggal. Makanya bujangnya nggak dapat bagiannya itu. Lalu pergilah Elia dan Elisa ke Yeriko. Kalau kita lihat seluruh sungai Yordan
Sungai Yordan itu menghubungkan dari Gunung Hermon lari ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea dia turun sampai ke Laut Mati. Mendekati Laut Mati itulah di tempat dataran yang paling rendah. Itulah Gilgal. Naik sedikit dia ke Yeriko. Baru masih naik. Jadi perjalanannya dia Gilgal, Betel, naik panjang. Lalu turun lagi ke Yeriko. Mendekati ke lembah. Kita tahu di mana Yeriko, disitulah peperangan Yosua yang pertama. Kita tahu Yosua berperang tidak pakai perang. Dia hanya berkeliling setiap hari 1 kali selama 6 hari. Hari yang ke-7 dia berkeliling 7 kali. Dan pada keliling yang ke-7 dia bersorak. Trompet bersorak. Maka runtuhlah tembok itu. Runtuhnya itu bukan keluar. Seperti tangan Tuhan yang menggenggam tembok. Masuk ke dalam. Seringkali kita seperti 10 pengintai. Kita tahu ada 12 pengintai, benar? 10 dan 2 pengintai. Sama-sama menginjakkan tanah perjanjian. Bukankah kita sering kadang-kadang cuma sampai di tanah perjanjian, kita hanya lewat. Kita nggak mau perjuangkan. Karena melihat ada tantangan demi tantangan. Kita terus tinggalkan. Kita nggak mau seperti yang 10. Tapi kita mau 2 yang itu. Seperti Yosua dan Kaleb. Sama-sama melihat tanah yang ada itu susu dengan madu yang berlimpah-limpah. Dan dia juga melihat ada raksasa yang besar. Sama-sama melihat tantangan. Tapi yang 2 dia tahu, dia pegang janji. Ini tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita ada di Batam. Kadang kita hanya cuma lewat Batam. Aduh tantangannya begini besar, begitu besar. Udahlah, tinggalkan. Kita nggak pernah tanya Tuhan, apakah aku betul ada di Batam? Kalau Tuhan sudah tuntun kita di Batam, artinya kita sudah masuk di tanah perjanjian. Amin. Batam bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat Batam, gambarnya petanya adalah kota kunci. Kita ini sedang di tempat yang luar biasa. Open door for the neighbor itu dari Batam. Dan kitalah orang-orang yang harus mengusahakannya. Gak mau cuma di pinggir Gilgal. Tapi kita harus terobos. Inilah battleground kita. Yeriko adalah tantangan battleground kita. Dalam Yeremia 29 ayat 7, saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Jadi kita disuruh bekerja, mendoakan kepentingan kota-kota atau mendoakan kepentingan kita. Kita disuruh mendoakan kepentingan kota. Dahsyat di sini tadi ada doa syafaat untuk kota. Keren. Kita nggak cuma mendoakan, tapi bekerjalah. Elisa dipanggil waktu dia sedang bekerja. God is an active God, bukan pasif. Selalu bergerak. Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak menunggu orang yang diam terus.
Dia akan mencari orang yang aktif, yang mau bergerak untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan kepentingan pribadi. Nextnya lagi, mengalir lagi dia. Pergilah dan dijawab yang sama lagi. Dan 50 rombongan nabi yang di Yeriko ikut berjalan. Kali ini rombongannya ikut berjalan. Yang di Betel tinggal. Yang di Yeriko ikut berjalan. Pertanyaan yang sama juga dia bilang gini, apakah engkau tahu Elisa, Tuanmu akan diangkat tersurga? Tahu, diamlah. Lalu Elia mengambil jubah dan sungai Yordan kering. Elia dan Elisa berjalan. Kalau di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ini, ada yang tahu nggak clue-nya apa? Boleh kalau ada yang tahu. 4 kota, 4 tahap yang sudah kita lalui. Dari Gilgal, Betel, Yeriko, kemudian Yordan. Sudah dilalui. Ada clue di dalam satu perikop ini. Untuk mendapatkan double portion. Sebelum sampai situ. Yang percaya double portion itu 2 kali lipat, angkat tangan. Wah, ada juga yang 2 kali lipat ya. Double portion saya akan terangkan. Double portion Elisha. Kita lihat ulangan ya. Itu tentang hak kesulungan sebenarnya. Bukan 2. Kita perlu perhatikan. Ayub mendapatkan double. Jelas. Ayub 42 dikatakan di situ, waktu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Tuhan memberkati 2 kali lipat. Tapi di dalam 2 raja-raja ini dikatakan di situ 2 bagian. Artinya berkat rohani. Ya. Kalau di dalam satu keluarga punya 2 orang anak. Bangsa Yahudi itu misalnya kita punya 6 yang angkat tangan, lebih gampang. Dia enggak bagi rata 3-3. Tapi dari 6 yang angkat tangan dibagi 7. Baru 2 bagiannya adalah punya milik yang sulung. Artinya dia akan melanjutkan apa yang milik daripada orang tuanya. Jadi kita melihat bahwa gini, yang diberikan janji itu bukan double porsinya, tapi 2 bagian. Tapi ada clue-nya. Kalau ada yang tahu, saya mau kasih hadiah bukunya. Dalam satu perikop ini, boleh sambil dibuka aja perikopnya kalau ada. Di 2 raja-raja. Kita sama-sama. 2 raja-raja pasal 2. Ayat 1. Sampai ke 17 itu. Ada clue-nya? Ayo kita sambil untuk mendapatkan double portionnya itu. Baru clue, belum conclusion. Saya challenge. Gak apa-apa, coba aja. Mau jawab? 2 Raja-Raja pasal 2.
Kira-kira dari perjalanan dari Gilgal, Bethel, Yeriko, masuki sungai Yordan. Kira-kira apa yang menjadi clue-nya? Ayo, mendekati di situ, kita kan sudah lagi masuk di Yordan, gak jauh-jauh dari situ. Ada yang mau berani mencoba? Ayo berani mencoba? Ibu yang pakaian, boleh ada? Itu tujuan kita ke sana. Sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat padamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat ke-10 ini clue-nya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sama-sama katakan, sukar. That's a clue. That's a good point. That's a good news for us. Kenapa sukar? Good news? Sukar kok dibilang good news ya? Karena masih ada jalan. Itu bukan titik sebagai impossible. Betul? Yang dikatakan Elia, yang kau minta bukan tidak mungkin. Artinya masih ada jalan. Aku kasih Bu Supina tadi yang pertama mencoba menjawab. Haleluya. Katakan, sukar, yes. Tapi masih ada jalan. Makanya kita perlu berjuang. Bukan impossible. It is hard, but it's not impossible. Ya, bukan impossible. Engkau mendapatkan 2 bagian itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yes, sukar. Ada harga yang harus dibayar. Sampai mana kita sedang berdiri? Apakah kita sedang di Gilgal? Melupakan perjanjian Tuhan. Mungkin kita pernah bernasar. Mungkin Tuhan sudah ingatkan kita. Apa yang kita sudah janjikan buat Tuhan. Tapi kita enggak lakukan. Kita tunda seperti bangsa Israel. Yang harusnya pada hari ke-8. Dia tunda sampai masuk ke tanah perjanjian. Ada yang harus dibuang. Mungkinkah kita yang sedang terikat di dalam pornografi, terikat di dalam judol, terikat di dalam rokok, ada yang harus kita bayar. Kita tahu kebenaran, tapi kita masih bermain di dalam pola pikir yang lama. Atau mungkin kita sudah melalui itu,
Kita masuk masih ada stay di dalam battle. Kita terkonek sama Tuhan. Tapi cuman di hari-hari tertentu. Atau kita sudah melewati posisi kita sedang di Jericho. Kita nggak mau berjuang sungguh-sungguh tentang janji tanah perjanjian itu. Tapi kita mudah menyerah. Yordan tempat yang terendah. Sebelum sungai Yordan itu mengalir ke Laut Mati. Berhenti di Laut Mati, semuanya mati, tidak ada kehidupan. Yordan berbicara tentang apa? Di situ di mana Yesus dibaptis. Dia yang adalah Allah, tapi dia rela, tunduk, taat. It's all about humility and faithfulness. Apakah kita punya kerendahan hati? Apakah kita setia, taat? Karena untuk mencapai, mendapatkan 2 bagian, kita akan melalui itu semua. Ujian terakhir adalah kerendahan hati dan kesetiaan. Waktu Elia, dia berkata, suruhlah, jangan-jangan ia diangkat. Artinya dia buta, dia tidak melihat. Ini kunci terakhir. Tadi clue-nya sukar tapi possible. Ya. Kuncinya stay close juga. Fokusmu, matamu tertuju ke dan dia ada di dalam engkau. Amin. Saya minta pemusik boleh. Siang hari ini bahwa dan ada tanda mukjizat itu terjadi dalam hidup setiap kita. Boleh slide yang 2 terakhir. Dia terlahir umur 6 tahun. Ya. Kata kepada saya, operasi selebar 2 blok. Pasti 3. Dan betul hasil skornya ada senilai 125. Artinya itu jantung. Singkat cerita, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menciptakan saya, seluruh organ tubuhku juga Tuhan bisa perbaharui. Cek yang sama di hospital yang sama karena free juga. Karena for pastor is free. Nggak mungkin turun. Dan hasilnya itu pasti ada. Tanda mukjizat bersamaku di dalamku jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau di kebesaranmu, saranmu. Sebelum kita memasuki perjamuan,
mukjizat itu masih ada buat setiap kita. Kita menerima perjamuan kudus ini. Kita mengingat 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan berkata, "It is finished." Di bebanmu Tuhan berkata, selesai. Bapa, bagian yang kau siapkan buat setiap kami Tuhan, tubuh dan darahmu yang kau serahkan buat setiap kami, biarlah 2 bagianmu Tuhan, aku memperolehnya. Ini tetap berakar, berbuah lebat, dan memelihara Masih. Roma 5 ayat 4, dan inilah benar-benar makanan yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Percayakah Bapak Ibu Saudara terkasih, roti yang kita angkat berkarya mengubahkan untuk menyatakan percayakah Bapak Ibu Saudara terkasih? Percayakah Bapak Ibu Saudara terkasih? Cawan anggur yang kita angkat melebihi kepala. Cawan anggur yang kita angkat melebihi kepala adalah persekutuan dengan darah Kristus. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan iman dalam Kristus. Minumlah dengan iman dalam Kristus. Thank you, Jesus. Thank you. You are holy. Lord Jesus. Yang sakit sudah sembuh, yang berbeban berat, Tuhanlah sumber pengharapan. Selalu ada jalan di dalam Kristus. Untuk teman-teman muda, kami ajak untuk mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Mari kita hadiri ibadah kita bersama. Berikut rekening IFLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA atas nama GBE International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan Mampukan engkau berjalan di dalam kebenaran. Mampukan engkau berjalan di dalam kebenaran untuk menyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Maka kemanapun kau melangkah, Tuhan dimuliakan. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.